Kalau dilihat dari tampangnya aja, kesedihan yang terlihat dari sekitar 1,5 juta orang Singapura waktu pemakaman pendiri dan mantan Perdana Menteri mereka, Lee Kuan Yew, tanggal 23 Maret 2015, mirip suasana di Amerika waktu pemakaman Franklin D. Roosevelt tahun 1945. Tapi, kejadian itu juga nyeritain banget tangisan tulus rakyat Korea Utara tahun 2011 waktu pemimpin tercinta mereka, Kim Jong-il, meninggal, orang yang punya cerita sendiri. Selain itu, kita dibawa balik ke masa lalu Rusia tahun 1953, di mana tubuh Joseph Stalin jadi pusat perhatian. Stalin bisa mengusir Nazi dan bangun kekuatan besar, tapi di balik itu, dia juga bikin orang takut dengan penjaraan, bahkan pembunuhan jutaan orang yang gak bersalah, termasuk warganya sendiri. Banyak yang tersembunyi di balik penampilannya. Lee Kuan Yew lebih mirip Stalin daripada Roosevelt, tapi ya begitu deh. Karena Singapura itu kota kecil dan pusat perdagangan kapitalis dunia, dia juga mirip Rudy Giuliani, wali kota New York. Di bawah kepemimpinannya, Singapura memang jadi lebih bersih, lebih aman, dan lebih kaya, tapi sekaligus juga jadi lebih steril dan gak adil. Gak cuma buat warganya yang berkulit hitam dan Latino, tapi juga buat sepertiga penduduknya yang imigran miskin. Hidup mereka sama kayak sepertiga penduduk Singapura lainnya, cuma kelihatan kalau lagi kerja. Kayak Giuliani dan Stalin, Lee itu pintar, disiplin, efektif, dan tahu masa depan. Tapi juga rasialis, jahat, dendam, dan suka kontrol banget. Dia bersihin jalan-jalan, memilih pohon-pohon, terapin meritokrasi pendidikan yang agak kaku, dan jamin kenyamanan investor, turis juga 70.000 jutawan dan 15 miliarder Singapura dengan ngimpor lebih dari 1,5 juta pekerja migran yang hampir nggak punya hak. Biar gajinya turun dan generasi Singapura kayaknya takut dan kekurangan budaya. Ini yang pernah beliau ungkapkan. Seringkali saya dituduh campur tangan dalam kehidupan pribadi warga. Ya kalau nggak saya lakuin, kita nggak bakal ada di sini hari ini. Dan saya bilang tanpa penyesalan sedikit pun. Kita nggak bakal di sini, nggak bakal maju ekonominya. Kalau kita nggak campur tangan di masalah pribadi. Siapa tetangga lu? Gimana lu hidup? Suara keras lu? Gimana lu meludah? Atau bahasa apa yang lu pakai? Kita yang putusin yang benar. Nggak peduli apa yang orang pikir. Banyak orang biasa malah jilatin kakinya gara-gara itu. Tapi, tunggu dulu. Apa yang bikin orang sampai segitunya ya? Ini kayak kita lagi ngobrolin sosok Lee Kuan Yew yang sebenarnya punya sejuta sisi. Jadi, coba kita pikirkan lagi. Gimana sejarah manusia tuh kadang-kadang ngasih kita pemandangan yang agak nyeleneh. Selamat datang di dunia yang penuh dengan cerita, di mana kita seringkali diterpa sama sisi jelek dari sifat manusia. Nah, daripada kita cuma melihat dari satu sisi aja, yuk kita kupas lebih dalam. Setidaknya Giuliani di New York dibatasi oleh pemimpin negara bagian dan federal, serta keberadaan kekuasaan yudikatif yang independen. Di bawah konstitusi yang dirancang melalui debat terbuka oleh para pendiri yang brilian. Lee di sisi lain menghapus semua batasan, dan seakan-akan dia sendiri yang menulis dan menafsirkan konstitusi. Kita harus mengurung orang tanpa pengadilan, baik mereka komunis, chauvinis bahasa, atau ekstremis agama. Jika tidak kita lakukan, negara ini akan hancur, katanya pada tahun 1986 sambil memenjarakan dan menyiksa pekerja keadilan sosial Gereja Katolik yang pasti menentang praktik-praktiknya, dan yang juga dia klaim tapi tidak pernah dibuktikan sebagai komunis. Lee itu seperti banyak orator yang pandai bicara, yang menghadapi tuan kolonialnya dengan retorika mulia, namun akhirnya menggunakan taktik si kolonialis itu sendiri kepada orang yang dipimpinnya. Lee dengan sangat menarik meramalkan transformasinya sendiri dari pembela yang tertindas menjadi otokrat yang menindas selama debat tahun 1956 di majelis kolonial. Saat itu, dengan cara yang begitu menggoda, dia mengutuk penjajah Inggris di Singapura. Dalam pidato tahun 1956, dia ngeledek Menteri Utama Inggris di Singapura, David Marshall, di majelis legislatif kolonial pulau itu dengan ngomong, Represi bos tuh kayak kebiasaan yang nempel, katanya kayak lagi make love. Selalu lebih gampang pada kedua kalinya. Yang pertama mungkin ngerasa bersalah gitu. Tapi begitu mulai jalannya terus menerus jadi makin berani serangannya. Yang perlu lo lakuin cuma bubarin ormas, usir dan tahan orang-orang kuncinya. Nah, ajaibnya tiba-tiba segalanya jadi tenang di permukaan. Terus, pers yang terintimidasi sama radio, yang dikontrol pemerintah, bisa bersama-sama nyanyi pujian buat lo.
dan pelan-pelan orang-orang lupa sama hal-hal jahat yang udah terjadi. Dia bikin parlemen, yudikatif, dan pers ketakutan buat nyerang, ngebikin bangkrut, ngepenjara, ngeganggu, dan ngasingin calon pendiri lainnya. Nah, tentang JB Jeyaretnam, si anggota oposisi yang piawai ngomong tapi lebih berprinsip di parlemen pertama Singapura Merdeka, Lee ngomong gini. Kalau lu bikin masalah, ya tugas kita buat bantai lu habis-habisan secara politik. Intinya gitu deh. Selama JB Jeyaretnam tetap pegang pendiriannya yang benar-benar merusak, kita bakal ganyang dia. Semua orang tahu, di tas gue ada kapak yang tajam banget. Terus, dengan penuh dendam kecil yang nggak masuk akal, pemerintahan Lee ngejar Chee Soon Juan. Chee dipecat dari pekerjaannya di National University of Singapore tahun 1993, cuma gara-gara dia bergabung sama partai oposisi. Terus, dia berkali-kali dipenjara dan dibiarkan bangkrut, cuma gara-gara gabung sama partai oposisi dan demo kecil di jalan buat ungkapin kritik. Waktu Chee yang nggak bisa bayar denda kebangkrutannya yang gede banget, dilarang buat keluar negeri, buat ngomong di konferensi hak asasi manusia di Oslo. Dalam 20 tahun terakhir, dia dipenjara lebih dari 130 hari dengan tuduhan termasuk penghinaan terhadap parlemen, ngomong di depan umum tanpa izin, menjual buku secara nggak benar, dan coba keluar negeri tanpa izin. Salah satu pendiri Singapura, mantan Jaksa Agung Francis Seo, harus melarikan diri dari negara itu setelah menyatakan bahwa Law Society yang dipimpinnya bisa memberikan komentar kritis terhadap legislasi pemerintah. Seo ditangkap dan ditahan selama 72 hari di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri Singapura dengan tuduhan menerima dana dari Amerika Serikat untuk terlibat dalam politik oposisi. Rasisme Lee hampir terasa kuno, bergantung pada konsep-konsep abad ke-19 yang dianut oleh para tuan kolonial Inggrisnya. Pada 9 Mei 1991, dalam sebuah simposium yang disponsori oleh surat kabar besar Jepang, Asahi Shimbun, dia mengatakan, "Sekarang, jika demokrasi tidak bisa berfungsi untuk orang Rusia, orang kulit putih beragama Kristen, apakah kita bisa mengasumsikan bahwa itu akan secara alami berfungsi dengan orang Asia?" Rusuh rasial antara warga Tionghoa, India, dan Melayu Muslim yang tercetus di Singapura tahun 50-an bikin dia sadar buat atur keharmonisan dengan layanan secara ketat berdasarkan etnis. Beliau menetapkan semua warga Singapura wajib punya kartu identitas yang menyatakan etnis mereka masing-masing. Pada tahun 1997, dalam sebuah wawancara dia berkata, sudah menjadi fakta, orang kulit hitam rata-rata mencapai skor IQ 85% dan itu akurat, nggak ada hubungannya dengan budaya. Orang kulit putih rata-rata mencapai skor 100. Orang Asia lebih tinggi, setidaknya 10 poin lebih tinggi. Ini kenyataan yang jika tidak kamu terima, akan menyebabkan frustrasi karena kamu akan menghabiskan uang untuk asumsi yang salah dan hasilnya tidak akan terjadi. Saya bisa menunjukkan bahwa sejak zaman penjajahan Inggris, beberapa kelompok selalu kurang berhasil dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Tapi saya bukan Tuhan, saya nggak bisa mengubah kamu. Gagasannya Lee tentang nilai-nilai Asia, sebagian untuk ngehalangi orang-orang Barat kritik rezim-rezim represif. Nah, sementara rezim-rezim itu nyoba ngikutin arus keuangan, komunikasi, migrasi tenaga kerja, dan pemasaran konsumen, mereka malah balik ke tradisi kuno Konfusianisme, Islam, dan tradisi kolonial Barat buat kuatkan dan melegitimasi kontrol mereka, sambil hadepin ketidaksetaraan besar, praktik kerja yang merendahkan, pemasaran konsumen, dan perilaku kriminal. Singapura memang lagi berbenah, tapi sekarang justru merosot di peringkat 151 dari 150 negara soal kebebasan pers. Turun dari peringkat 135 tahun 2012. Indeks demokrasi majalah The Economist nunjukin Singapura sejajar sama Liberia, Palestina, dan Haiti. Human Rights Watch menyebutnya sebagai contoh nyata negara represif. 2 tahun yang lalu, sebuah rangkaian artikel dari Wall Street Journal mendokumentasikan penyalahgunaan terhadap sopir bus imigran Tiongkok menjadi paradigma bagaimana Singapura memperlakukan para migran yang kehilangan hak-hak mereka yang mencakup sepertiga dari populasi negara ini. Saat Singapura naik daun sebagai pusat dagang dunia, para investor dan penasihatnya agak nggak peduli sama represi. Dan si Lee, yang waktu itu udah setengah pensiun dengan jabatan Menteri Mentor, anaknya Lee Hsien Loong sekarang jadi Perdana Menteri dan menantunya Ho Ching jadi CEO Temasek
salah satu dari dua dana kekayaan berdaulat Singapura, mulai kedengaran bijak dan ramah, seolah-olah dia mewakili Asia selaku jubir tentang nilai-nilai Asia ke media barat. Kayak Giuliani dan Stalin, Lee pasti punya kebenaran buat disampaikan ke kalangan liberal. Karena demokrasi itu berantakan, kebajikan dan keyakinan publiknya memang perlu ditanam dengan sungguh-sungguh. Lee bilang dalam sebuah wawancara untuk buku tahun 1998, Lee Kuan Yew, The Man and His Ideas. Lo bikin polling sama orang-orang, mereka mau apa? Hak buat nulis opini kayak yang lo suka. Mereka mau rumah, obat, kerja, sekolah. Dia mungkin bisa nambahin dengan benar sih bahwa kebanyakan orang bahkan pengen punya otoritas sedikit dalam hidup mereka. Selain itu, pulau kecil tanpa sumber daya alam kayak Singapura tuh punya ruang gerak yang minim. Beda banget sama Amerika yang luasnya, Singapura memang nggak punya banyak ruang untuk blunder. Makanya, cengkeraman besi Lee kelihatan mengagumkan. Elit di Amerika Serikat, yang resah karena kerusakan sipil barat yang mereka sebabkan sendiri, sedang berusaha kesana kemari mencari keyakinan elegan dari pencapaian Lee Kuan Yew bahwa pada akhirnya, rakyat bisa dan harus diperintah. Tapi elit global aja kadang susah ngatur diri mereka sendiri, dan cepat atau lambat, mereka bakal nangkep humor di balik lelucon tentang Lee, yang bercerita tentang dua anjing yang berenang di perairan antara Singapura dan Borneo, tapi ke arah yang berlawanan. Anjing yang menuju Borneo nanya ke yang satu lagi, kenapa dia berenang ke Singapura? Jawabnya, kenapa? Karena shoppingnya, rumahnya, AC-nya, layanan kesehatan, sekolahnya, dan banyak lagi. Tapi kenapa kamu ke Borneo? Anjing yang berenang menjauh dari Singapura jawab, oh aku cuma pengen menggonggong. Bagi anjing, menggonggong hampir sama pentingnya kayak bernapas. Buat manusia, itu artinya bicara dengan cara yang menyuburkan seni dan solusi politik terbaik yang muncul dari kebijaksanaan banyak orang. Tanpa itu, suatu masyarakat akan merasakan demoralisasi, kemerosotan, dan kehilangan bakat. Demokrasi liberal mungkin terlihat nggak mungkin, tapi itu nggak bisa dihindari dan nggak bisa ditahan. Dan pada akhirnya, itu satu-satunya cara untuk mengakui potensi dan martabat manusia. Stalin nggak pernah paham itu, dan Uni Soviet harus merasakan dampaknya. Giuliani juga belum nyadar, tapi berkat demokrasi konstitusional, yang lain udah menggantikannya. Suatu saat nanti, Singapura dan Tiongkok juga akan menyadari hal yang sama. Terima kasih sudah menonton. Ayo, silahkan tekan tombol subscribe dan tanda loceng. Sampai jumpa lagi.